Halo, di sini kami beranggotakan Siti Tamara Pratiwi, Alicia Johari, Randy Wijaya, dan Rahmadanti Adewini Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang algoritma Dijkstra, algoritma dynamic programming, dan algoritma greedy. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Penemu algoritma Dijkstra adalah Edgar W. Dijkstra. Teknik algoritma Dijkstra itu pertama-tama kita harus menentukan titik mana yang akan dijadikan not awal. Lalu beri bobot jarak pada not pertama ke not selanjutnya atau not terdekat. Lalu Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lainnya. Ini adalah implementasi dari algoritma Dijkstra. Di sini not awal dimulai dari A. Di sini ada not A, B, C, D, E, F, dan G. Lalu di sini saya buat sebuah tabel di mana tabel ini ada data yang belum dikunjungi, data yang telah dikunjungi, alur data dimulai dari mana, lalu di sini adalah not-notnya. Not awal ini adalah not di mana belum dimulai. Lalu di sini dimulai dari not awal yaitu not A, di mana A ini adalah 0. Lalu A ke B itu adalah 16, A ke C itu adalah 9, A ke D itu adalah 35. Lalu untuk selanjutnya belum ditentukan karena tidak mendekati not awal. Lalu di sini dimulai dari not C, di mana dari A ke B itu adalah 16. Lalu dari not A ke D itu karena jaraknya terlalu besar, jadi dialihkan melalui not A ke C, lalu not C ke D, dijumlahkan menjadi 24. Lalu untuk selanjutnya itu ada ke E. E ini masih melewati B, sedangkan kita masih melalui jalur C. Lalu di sini ada dari A, C, menuju ke F dijumlahkan menjadi 31. Dan selanjutnya dimulai dari B. Di mana diperoleh D. Untuk mencari D-nya, karena A ke D terlalu besar jaraknya, jadi dimulai dari not A ke C, lalu dari C ke D, sehingga dijumlahkan menjadi 24. Lalu dari B ke E, itu dijumlahkan dari 16 ke 25, dijumlahkan menjadi 41. Lalu F-nya itu adalah hasil dari 9 ditambah 22, lalu 31. Dari not D. Not D itu dimulai dari 9 ditambah 5 ditambah 14 sehingga E-nya menjadi 38. Dan F-nya 31 tetap seperti tadi, dan G-nya itu 9 ditambah dengan 15 lalu dijumlahkan dengan 19. Lalu dari not F itu untuk menuju ke E dijumlahkan menjadi 9, 15, lalu 14 dan seterusnya. Dan untuk not E itu pun seperti itu, dari 9, 15 ke 19 sehingga menghasilkan 43. Lalu diperoleh data seperti ini. Dari A menuju B diperoleh 16 panjang alurnya. Dari A ke C itu adalah 9. Dari not A, C ke D itu adalah 24. Dari not A, C, D, dan E itu adalah 38. Dari not A, C ke not F itu adalah 31. Dari not A, C, D ke G itu adalah 43.
Ini adalah hasil minimum yang diperoleh dari not-not yang telah dilalui. Not yang dilalui itu adalah not-not yang diberikan garis berwarna oranye. Ini adalah not yang dilalui. Untuk yang putih itu tidak dilalui karena jika dilalui akan menghasilkan nilai yang cukup besar. Sekian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma dynamic programming. Algoritma dynamic programming yaitu merupakan suatu teknik analisa kuantitatif untuk membuat tahapan keputusan yang saling berhubungan. Teknik ini menghasilkan prosedur yang sistematis untuk mencari keputusan dengan kombinasi yang optimal. Model dynamic programming. Dalam dynamic programming, perhitungan dilakukan dalam tahap-tahap dengan memerincikan masalah menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian masalah kemudian dipertimbangkan secara terpisah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah dan kerumitan perhitungan. Tetapi karena semua masalah saling bergantung, harus dipikirkan sebuah prosedur untuk menghubungkan perhitungan dengan cara yang menjamin bahwa pemecahan yang layak untuk tiap-tiap tahap juga layak untuk keseluruhan masalah. Sebuah tahap dalam dynamic programming didefinisikan sebagai bagian dari masalah yang memiliki beberapa alternatif yang saling menggantikan yang darinya alternatif terbaik akan dipilih. Gagasan dasar dynamic programming adalah secara praktis, menghilangkan pengaruh saling ketergantungan antar tahap-tahap dengan menghubungkan definisi suatu keadaan dengan setiap tahap. Suatu keadaan biasanya didefinisikan untuk menunjukkan suatu batasan yang mengikat semua tahap secara bersama-sama. Karakteristik dynamic programming. Di sini ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, permasalahan dibagi menjadi stage dengan keputusan diperlukan pada setiap stage. Yang kedua, setiap stage punya nomor stage berhubungan dengan awal dari stage. Yang ketiga, prosedur penyelesaiannya dirancang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang keempat, hasil optimal dari suatu stage tidak berhubungan dengan stage sebelumnya. Dan yang terakhir, prosedur penyelesaiannya diawali dari stage terakhir. Selanjutnya konsep dasar dynamic programming. Di sini ada 4 konsep, yaitu dekomposisi. Persoalan dynamic programming dapat dipecah-pecah menjadi subpersoalan atau tahapan yang lebih kecil dan berurutan. Setiap tahap disebut juga sebagai titik keputusan. Setiap keputusan yang dibuat pada suatu tahap akan mempengaruhi keputusan-keputusan pada tahap berikutnya. Yang kedua yaitu status. Status adalah kondisi awal dan kondisi akhir pada setiap tahap, di mana pada tahap tersebut keputusan dibuat. Status akhir pada sebuah tahap tergantung keadaan status awal dan keputusan yang dibuat pada tahap yang bersangkutan. Status akhir pada suatu tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Yang ketiga, variabel keputusan dan hasil. Keputusan yang dibuat pada setiap tahap merupakan keputusan yang berorientasi kepada return yang diakibatkannya tiap maksimal atau minimal. Dan yang terakhir yaitu fungsi transisi. Fungsi transisi ini menjelaskan secara pasti bagaimana tahap-tahap saling berhubungan. Fungsi ini berbentuk fungsi hubungan antara status pada setiap tahap yang berurutan. Di sini kita menggunakan algoritma Floyd-Warshall, yaitu salah satu varian pemrograman dinamis, yaitu suatu metode yang melakukan pemecahan masalah dengan memandang solusi yang akan diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling terkait, artinya solusi-solusi tersebut dibentuk dari solusi yang berasal dari tahap sebelumnya. Dan ada kemungkinan solusi lebih dari satu. Selanjutnya adalah algoritma greedy. Apa itu algoritma greedy? Algoritma greedy
merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Jenis algoritma ini menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Kata greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, atau serakah. Prinsip dari algoritma greedy adalah take what you can get now, atau dalam bahasa Indonesianya, ambil apa yang bisa kau dapatkan sekarang. Contoh masalah sehari-hari yang menggunakan prinsip greedy adalah memilih beberapa jenis investasi atau penanaman modal, mencari jalur tersingkat dari Bandar Lampung ke Palembang, memilih jurusan di perguruan tinggi, bermain kartu remi, dan lain-lain. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Persoalan optimasi atau optimization problems adalah persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Hanya ada dua macam persoalan optimasi. Yang pertama adalah maksimasi atau maximization, dan yang terakhir adalah minimasi atau minimization. Solusi optimum atau terbaik adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Elemen persoalan optimasi ada dua, yaitu kendala atau constraint dan fungsi objektif atau fungsi optimasi. Solusi yang memenuhi semua kendala disebut solusi layak atau feasible solution. Solusi layak yang mengoptimumkan fungsi optimasi disebut solusi optimum. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh graf. Graf ini kita diperintahkan untuk mencari nilai terbesar. Dengan menggunakan algoritma greedy, kita akan menganalisa graf ini. Dari langkah pertama, kita berada di posisi angka 7. Selanjutnya, dengan menggunakan algoritma greedy, kita harus mencari nilai terbesar dari angka 3 dan 12. Nilai terbesar dari kedua pilihan ini adalah angka 12. Oleh karena itu, dari angka pertama yaitu angka 7, kita pindah ke angka kedua yaitu angka 12. Lalu, di depan angka 12 terdapat dua pilihan lagi, yaitu angka 5 dan 6. Sesuai algoritma greedy, kita lagi memilih angka terbesar dari dua pilihan yang ada. Dari angka 5 dan 6, kita memilih angka 6 sebagai angka terbesar. Menurut algoritma greedy, maka kita mendapatkan urutan nilai terbesar dari graf ini yaitu 7, 12, dan 6. Sesuai dengan angka algoritma greedy tentu kita benar, padahal kita salah. Karena langkah yang benar seharusnya adalah urutan angka 7, 3, dan 99. Karena pada pilihan pertama kita memilih angka 12 dibanding angka 3, oleh karena itu kita salah. Karena kita tidak melihat bahwa di depan pilihan angka 3 ada angka 99 yang merupakan angka terbesar dari semua angka yang ada di graf ini. Oleh karena itu, kita salah memilih urutannya. Yang seharusnya 7, 3, dan 99, kita memilih 7, 12, 6 karena kita menggunakan algoritma greedy. Ya baiklah, selanjutnya saya akan mendemokan kode program dari algoritma Dijkstra dan Dynamic Programming untuk menyelesaikan persoalan dari mencari jalur terpendek dari gambar ini. Sini adalah kode program dari Dijkstra. Ini menggunakan Java.
Jadi Dijkstra ini merupakan algoritma greedy untuk mencari jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Sini pertama kita inisialisasi nilai V atau vertex sama dengan 9. Ini adalah node atau simpul yang ada di soal. Sini berjumlah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya di sini kita ada fungsi min distance dengan parameter integer distance dan boolean SPT set atau short path set. Kita inisialisasikan nilai min hingga dan min index sama dengan min 1. Ini akan dipanggil selanjutnya pada fungsi Dijkstra. Dia akan mengembalikan nilai min index. Selanjutnya kita ke void print solution. Di sini print solution memiliki parameter int dis dan intn. Ini untuk mencetak jarak terpendek dari 0 ke i, di mana i adalah 0 hingga kurang dari v atau 0 sampai dengan 8. Ini fungsi Dijkstra-nya. Pertama kita deklarasikan integer dis sama dengan new int v, boolean nilai boolean SPT set. Sini ada loopingnya. Kita inisialisasi nilai distance i-nya menjadi tahingga dan nilai shortest path setnya false. Ini artinya kita belum mengunjungi vertex itu, maka kita set false. Lalu di sini ada looping for. Sini kita memanggil fungsi min distance. Ini kita menandai shortest path setnya menjadi true. Ini artinya kita menandai bahwa vertex ini telah kita kunjungi. Selanjutnya ini ada looping lagi untuk memeriksa apakah sudah dikunjungi apa belum. Syaratnya adalah tidak sama dengan shortest path set dan grab UV-nya tidak sama dengan 0 dan distance U-nya tidak sama dengan tahingga, dan jarak U-nya ini plus grab UV kurang dari distance V. Maka dia akan mengupdate distance V menjadi distance U plus grab UV, lalu memanggil fungsi print solution untuk mencetak nilai jarak terpendek tadi. Di sini kita bisa lihat, sini kita mendeklarasikan fungsi grab menggunakan array. Di sini array 0 0 artinya dari 0 ke 0 adalah nilainya 0, jaraknya 0. Lalu dari 0 ke 1 jaraknya 4 dan seterusnya. 0 artinya tidak ada vertex yang menuju ke vertex itu. Ini kita panggil Dijkstra t-nya t.dijkstra grab, 0. Jika kita jalankan akan muncul dia solusinya. Jarak terpendek dari 0 ke 0 adalah 0, jarak terpendek dari 0 ke 1 adalah 4 dan seterusnya. Ini memberikan satu keputusan dari hasil yang diberikan. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan algoritma dynamic programming. Di sini kami menggunakan Floyd-Warshall yang merupakan penerapan dari algoritma dynamic programming. Sama halnya dengan Dijkstra tadi, kita pertama menginisialisasi vertex, dan di sini perbedaannya kita menginisialisasi infinitive atau tahingga. Pertama, lalu selanjutnya kita menginisialisasi matriks solusi dengan matriks graph. Lalu di sini ada 3 looping Kij. Jika distance I K plus distance Kj kurang dari distance IJ, maka dia akan mengupdate nilai distance jarak IJ-nya menjadi distance IK plus distance KJ. Lalu ini mencetak solusi dari jarak terpendek tadi. Kemudian ini fungsi print solution untuk mencetak, menampilkan jarak terpendek tiap pasang vertex. Ini juga sama dengan fungsi Dijkstra tadi. Kita membuat graph array 00 nya 0 ke 0 jaraknya 0, 0 ke 1 jaraknya 4 dan seterusnya. Sekarang kita coba running. Nah, ini akan menampilkan beberapa pasang jarak terpendek antara vertex. Seperti telah dijelaskan bahwa algoritma dynamic programming memecahkan masalah lebih optimal dibandingkan dengan algoritma Dijkstra karena dia memperoleh banyak rangkaian keputusan yang mungkin. Tentu saja ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil, dikarenakan algoritma dynamic programming ini memecahkan masalah yang lebih rumit daripada algoritma Dijkstra.